Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pradita dengan NIM 225105011111005. Jadi di sini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang dengan judul efektivitas code review tools dalam meningkatkan kualitas kode di SNKN 1 Berau. Nah, jadi di sini saya mendapatkan topiknya dari dosen mengampu, yaitu tentang pengaruh penggunaan code review tools terhadap kualitas kode siswa. Saya di sini mendapatkan metode kuantitatif, yaitu menganalisis peningkatan kualitas kode siswa setelah menggunakan code review tools. Jadi langsung ke dalam uh, isinya tentang bab satu. Nah, jadi bab satu di sini latar belakangnya software memiliki peran krusial dalam teknologi, namun pengembangannya sering menghadapi berbagai kesalahan yang meningkatkan kebutuhan akan software berkualitas. Salah satu pendekatan untuk memastikan kualitas software adalah dengan mengukur kompleksitas kode. Jadi efektivitas modul dan cakupan program didukung oleh alat seperti Code Review Tools yang mampu mendeteksi bug lebih awal, memperbaiki struktur kode, dan meningkatkan efisiensi perangkat lunak. Jadi ini diambil dari jurnal yang Hussein menulis dan juga Roaring Telling yang pada tahun 2019 sama tahun 2021. Jadi penerapan metode seperti test driven development ini satu metodenya telah menunjukkan hasil signifikan seperti peningkatan code coverage atau metrik dalam mengukur seberapa bagus kode itu hingga lebih dari 100% dan pengurangan kompleksitas kode sebesar 15,75%. Jadi penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya isolasi kuantitatif dengan metrik seperti psychometric complexity dan Halstead column untuk memastikan kode proses tinggi dan mudah dikelola. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh penggunaan code tools dalam meningkatkan kualitas kode siswa dengan fokus pada pengurangan kompleksitas kode, peningkatan code coverage, dan juga penggunaan jumlah bug. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi dalam pembelajaran pemrograman, siswa sering menghadapi masalah seperti kode yang terlalu kompleks, cakupan pengujian code coverage yang rendah, dan banyaknya bug atau kesalahan perangkat lunak. Jadi code review ini diharapkan dapat membantu kualitas kode, tetapi efektivitasnya dalam pendidikan masih perlu diteliti lagi ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana alat tersebut mempengaruhi kompleksitas kode siswa, meningkatkan code coverage, dan mengurangi bug, sehingga dapat mendukung pembelajaran pemrograman yang lebih efektif. Jadi ada tiga rumus masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penggunaan code review tools terhadap kompleksitas kode siswa yang diukur menggunakan psychometric complexity. Lalu apakah penggunaan code review tools dapat meningkatkan code coverage pada kode siswa? Terus bagaimana penggunaan code review tools mempengaruhi penurunan bug atau cacat perangkat lunak yang dasar melalui siswa? Nah, dari tujuan tadi, kita ada rumusan masalah tadi, kita dapat menentukan tujuan dari proposal yang saya buat ini, yaitu menganalisis pengaruh penggunaan code review tools terhadap komposisi kode siswa yang pertama. Selanjutnya, mengukur peningkatan code coverage yang dicapai setelah menggunakan code review tools. Lalu yang terakhir adalah mengetahui dampak penggunaan code review tools terhadap pengurangan jumlah bug atau cacat pada perangkat lunak yang dikembangkan oleh siswa. Manfaat. Nah, jadi ada manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi dunia pendidikan, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan code tools dalam meningkatkan kualitas dari siswa. Jadi sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran pemrograman. Selanjutnya, bagi pengembang perangkat lunak, itu menyediakan data kuantitatif yang mendukung efektivitas code tools dalam menggunakan kompleksitas dan kesalahan kode, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pengembangan perangkat lunak. Terus yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya itu menjadi dasar penelitian lebih lanjut tentang metode dan alat bantu dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, terutama di kalangan siswa dan pengembang pemula. Nah, lalu di sini ada batasan masalah dalam proposal, yaitu penelitian ini hanya akan menganalisis pengaruh penggunaan alat bantu code review terhadap kompleksitas kode coverage, dan juga pengurangan jumlah bug pada kode yang dikembangkan oleh siswa. Fokus tidak mencakup aspek lain seperti kualitas perangkat lunak, seperti performa atau keamanan. Lalu yang kedua, pengukuran kualitas kode akan terbatas pada metrik seperti psychometric complexity, Halstead column, dan code coverage yang dianggap relevan untuk mengevaluasi kualitas kode pada tingkat dasar hingga menengah. Sehingga penelitian ini adalah siswa yang berada pada tingkat pendidikan tertentu, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke pengembang perangkat lunak profesional atau siswa dengan pengalaman penguraman yang lebih tinggi. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam implementasi teknis dari code review tools, melainkan fokus pada efek penggunaannya terhadap kualitas kode yang dihasilkan siswa. Selanjutnya, alat bantu code review yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tools tertentu yang mudah diakses oleh siswa dan disesuaikan dengan keterbatasan yang kalian miliki. Nah, sesungguhnya pembahasan. Jadi sesungguhnya pembahasan ini adalah bagaimana struktur dalam proposal ini.
Sebenarnya si struktur proposal ini seperti yang Bapak lihat di sini ada 5 bab ya. Tapi saya membuatnya hanya 3 bab sesuai dengan arahan dari Bapak sendiri sebagai dosen pemangku. Jadi bab pertama itu membahas tentang pendahuluan, lalu yang kedua itu membahas tentang analisis perpustakaan, yang ketiga itu membahas tentang metodologi, yang mana itu kita menguraikan pendekatan, desain penelitian, metode pengumpulan, teknik analisis, dan juga prosedur pelaksanaan. Kalau bab 4 sama bab 5 itu mungkin nanti akan dilanjutkan pada tahap penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 yaitu landasan perpustakaan. Nah, jadi di sini istilah landasan perpustakaan itu berkaitan tentang jurnal-jurnal ataupun artikel ataupun referensi-referensi yang telah kita dapatkan dari internet ataupun dari literatur studi yang lain entah di perpustakaan. Kemudian kita di sini mengelompokkannya menjadi beberapa kolom, yaitu seperti ada kolom penelitian, kolom metode penelitian, juga hasil. Jadi di sini saya membahas tentang contributors yang dimana ini menggunakan psychometric complexity dan juga code coverage sama penurunan bug. Jadi di sini dapat dilihat ada sekitar 15 artikel yang saya dapatkan dari Publish and Paris. Kemudian saya sini menguraikannya mungkin dapat dilihat pada slide berikut ini, sekitar 15. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan code review tools? Jadi code review tools itu merupakan perangkat yang dirancang untuk menemukan kode-kode melalui evaluasi kolaboratif dan analisis otomatis. Jadi di sini membantu mendeteksi bug, memastikan standar penggunaan terpenuhi, serta memperbaiki desain perangkat lunak. Dalam dunia industri, perangkat ini telah menjadi bagian penting yang dipergunakan oleh perusahaan seperti Microsoft dan Google untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak di bidang pendidikan, khususnya di SMK. Jadi code review tools ini sangat efektif gitu untuk mengukur bagaimana apa sih kayak kekurangannya, bagaimana kerumitannya, cost economic capacity, sama penurunannya. Jadi itu seperti IRISU dan juga automated grading tools memberikan pembelajaran yang sekaligus dapat memperbaiki kesalahan dalam pembelajaran berbasis project. Selanjutnya, Petrus Tools di sini menggunakan beberapa metrik, yaitu metrik kompleksitas kode dengan rumus yang berbeda, yaitu complexity segmen complexity sama dengan E dikurang N ditambah 2P, di mana E itu ada jumlah garis penghubung atau edges, N itu jumlah node, dan P itu jumlah komponen yang terhubung. Lalu ada code coverage. Code coverage ini menyediakan fungsi untuk mengukur segmen penghubung kode, yaitu dengan rumus code coverage persen sama dengan jumlah statement yang diuji dibagi sama total statement dikali 100. Jadi nanti ini akan menghasilkan code coverage-nya. Lalu ada code refikusnya. Nah, code refikusnya adalah alat yang digunakan untuk menggunakan proses perangkat lunak melalui evaluasi kode yang sistematis dan kolaboratif. Jadi dapat menyediakan umpan balik otomatis yang membantu pengembangan pendeteksi bug lebih awal. Jadi memastikan kode ini sesuai standar apa enggak gitu. Jadi tools seperti review memanfaatkan data biofeedback untuk meningkatkan kualitas evaluasi, sementara automatic grading dan feedback tools memberikan penilaian berbasis metrik seperti psychometric complexity dan juga Halstead metric. Jadi dalam dunia pendidikan, tools ini sangat efektif mengajarkan praktik pengkodean standar dengan memberikan umpan balik cepat dan mendukung siswa dalam memperbaiki kesalahan mereka. Namun pemahaman siswa terhadap analisis tools ini membutuhkan bimbingan terhadap bertahap dari instruktur dengan fitur analisis otomatis dan penilaian berbasis metrik code review tools. Gitu. Terus selanjutnya kita membahas tentang bab 3 itu metodologi penelitian. Jadi di dari metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dengan desain eksperimen semu yaitu kuasi eksperimen. Jadi di sini bertujuan mengukur pengaruh penggunaan kode risiko terhadap kualitas kode siswa di SMKN satu Berau, khususnya pada 3 aspek yaitu kompleksitas kode, terus juga code coverage, dan juga jumlah bug. Pendekatan ini melibatkan dua kelompok siswa, itu kelompok eksperimen yang menggunakan kode risiko dan juga kelompok kontrol yang tidak menggunakan tools tersebut. Dengan membandingkan hasil antara kelompok ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas kode risiko. Dapat dilihat di sini seperti diagramnya dari penelitian, persiapan, pembagian kelompok, pelaksanaan tugas pemrograman, pengumpulan data, analisis data, dan juga hasil dari kesimpulan sampai selesainya penelitian. Nah, prosedurnya ini ada 3, yaitu tahap persiapan, selanjutnya ada tahap pelaksanaan eksperimen, dan juga tahap pengumpulan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Mungkin di sini kita akan menentukan code review tools yang digunakan, seperti review atau automated code assessment. Ini berdasarkan ketersediaan dan sesuai dengan kebutuhan siswa di SMK 1 tersebut. Lalu kita menyusun mode pembelajarannya. Lalu kita membuat rubrik penilaian berdasarkan metrik kualitas kode, itu psychometric learning, code coverage, dan jumlah bug. Terus itu kita menyediakan pelatihan awal gitu, kayak memberikan demonstrasi. Lalu selanjutnya tahap kedua itu tahap pelaksanaan eksperimen. Jadi siswa di sini akan menggunakan code review tool untuk mengevaluasi dan memperbaiki kode mereka selama proses pembelajaran. Kelompok terkontrol akan melakukan evaluasi kode secara manual tanpa bantuan tools. Lalu siswa diminta untuk menyelesaikan proyek pemrograman yang sama seperti
membuat program kalkulator atau sistem pengolahan data sederhana. Jadi proses ini mungkin sekitar 4 sampai 6 sesi pembelajaran. Berdurasi mungkin tergantung lagi terhadap pesertanya, mungkin sekitar 90 menit, yaitu sekitar 3 jam mata pelajaran. Nah, lalu tahap pengumpulan data ini seperti kompleksitas kode, lalu juga code coverage, ini 5 bug gitu, di mana ada metrik sendiri yang telah diukur. Selanjutnya tentang sumber data, ini adalah siswa kelas 11 di RPL. Kenapa kelas 11? Karena dianggap telah mampu untuk mendapatkan basicnya di kelas 10. Dan juga kenapa tidak di kelas 12? Karena kelas 12 akan sibuk untuk mendapatkan mengerjakan seperti UAS ataupun proyek-proyek mereka selama di SMK. Jadi siswa ini diharapkan mungkin sekitar 15 sampai 20 siswa. Cara memperoleh datanya itu seperti yang tadi saya sebutkan ada tiga, yaitu kompleksitas kode, yaitu menggunakan alat review seperti iReview metodenya yang secara otomatis menghitung nilai segmented complexity dari kode siswa. Keduanya adalah code coverage, yang perlu melalui fitur pengujian otomatis yang dihasilkan oleh tools untuk mendapatkan purpose coding diuji. Ketiga adalah jumlah bug dicatat melalui laporan error dari tools yang digunakan sama proses evaluasi. Jadi seluruh data diambil sama periode pembelajaran yang berlangsung sama 4 sampai 6 minggu tuh. Jadi kayak 4 sampai 6 pertemuan. Terus cara analisisnya itu dari kompleksitas kode ini data dinilai sekometik capacity-nya dianalisis melalui uji T independen untuk membandingkan rata-rata nilai antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kalau coverage ini data analisis menggunakan uji statistik untuk melihat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Jika ada jumlah bug, yaitu data analisis menggunakan uji non parametrik jika distribusi data itu normal. Jadi hasil analisis akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan kode itu terhadap kualitas kode siswa di SMK 1 Berau. Nah, jadi kesimpulannya dari penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan code review terhadap peningkatan kualitas kode siswa di SMK 1 Berau dengan fokus pada aspek kompleksitas kode, code coverage, dan juga bug menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksperimen semu. Penelitian ini membandingkan hasil antara kelompok eksperimen yang menggunakan tools tersebut dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakannya. Jadi code review ini diharapkan dapat membantu siswa mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kode secara lebih awal, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengkodean, dan memperbaiki desain perangkat lunak. Selain itu, penggunaan tools ini memberikan pengalaman praktis pada siswa dan menghadapi kebutuhan dunia kerja yang menurut sebagai standar tinggi dalam pengembangan bakat lunak. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kode. Metode pembelajaran pemrograman yang lebih relevan dengan kebutuhan industri sekaligus membekali siswa dengan keterampilan teknis. Nah, jadi terima kasih sekian dari presentasi terhadap proposal saya. Saya harap proposal ini dapat disetujui agar proposal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pemrograman, serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan bimbingan arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Mas Sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.